Hantu, monster, makhluk astral, dan lain-lainnya adalah beberapa hal yang tidak dapat kita lihat. Ada beberapa orang yang merasa dan mengakui bisa melihat dan pernah bertemu dengan sosok yang masih diperbincangkan keberadaannya. Benda bergerak sendiri, suara-suara asing, dan sosok bayangan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika menjadikannya sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Jika aku bertanya tentang masalah ini, hanya memunculkan pertanyaan, sudah sebesar ini kamu masih percaya hantu? Ataupun pertanyaan lainnya, aku pun sebenarnya tidak terlalu peduli akan masalah itu. Bahkan aku belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Saat hari pertama masuk sekolah, beberapa orang di kelasku membicarakan pengalaman liburannya. Liburan mengunjungi keluarga besar, liburan ke luar negeri, dan ada yang menghabiskan liburannya di rumah dengan berdiam diri. Yang paling mencolok adalah temanku, Aldi. Dia membawa oleh-oleh dari liburannya untuk dibagikan kepada teman-teman. Benda itu berupa gelang, berbentuk akar daun, dan di tengah-tengahnya terdapat batu hitam yang terlihat seperti arang. Karena di pikiranku itu adalah hadiah dari teman, maka aku menerimanya seperti yang lainnya. 4 orang menerima gelang itu dan langsung memakainya. Sedangkan aku tidak terlalu menyukai gelang itu, jadi aku hanya menyimpannya saja. Setelah bel terakhir berbunyi, biasanya kami akan langsung bersama-sama untuk bermain ke time zone. Tapi hari ini tidak melakukannya karena masalah keuangan. Maka dari itu kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Karena rumahku cukup jauh, perlu menunggu bus untuk sampai terminal yang terdekat dengan rumahku. Sekitar pukul 6 sore aku sampai ke rumah. Karena ayah dan ibu belum pulang dari bekerja, maka aku biasanya membuat makan malam terlebih dahulu. Saat aku memanaskan air, terdengar suara dari handphone dari kamar. Aku pun segera melihat apakah ada pesan penting atau hanya seorang yang ingin melihat tugasku untuk besok. Di sana tertulis bahwa Aldi bertanya tentang liburan yang lainnya. Itu tidak penting. Seperti yang diceritakan Aldi, dia liburan ke sebuah pulau tak bertuan. Liburan 2 hari yang lalu langsung pulang. Cerita yang sangat singkat, tapi yang dia pertegas adalah hadiah yang diberikan kepadanya. Hadiah yang hanya ada di pulau itu. Dia diberikan dari seorang pengrajin yang katanya hanya ada 1 di sana. Aldi menceritakan bahwa rencana 1 minggunya hanya 2 hari disebabkan beberapa hal yang ia bilang cukup aneh. Seperti rumah saat malam terlalu gelap, terdengar suara ketukan palu, ataupun pukul 11 malam terlihat seseorang yang sangat hitam itu di luar rumahnya tanpa bergerak sampai 12 tepat. Keluarganya merasa tidak nyaman di pulau itu, padahal pulau itu baru saja dibuka sebagai objek wisata. Saat dia di kapal, dia bercerita bahwa perjalanannya sampai ke dermaga seharusnya menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Tapi saat pulang, keluarganya harus menghabiskan 4 jam lebih. Padahal kapten kapal sudah yakin bahwa mereka menuju arah yang benar. Lalu saat dia ingin beristirahat, dia selalu merasa bahwa di atas kamar itu ada seseorang yang melihatnya. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia hanya bisa tidur saat telah sampai di rumah. Lalu yang lainnya pun bercerita tentang liburan mereka. Sampai aku lupa bahwa aku sedang memanaskan air. Hampir saja aku lupa akan hal itu. Aku segera pergi menuju dapur. Dapur yang terasa seperti terdapat asap membuatku kaget, karena sebelumnya aku tidak menyalakan api sebesar ini. Apakah selama itu aku mendengarkan pesan Aldi? Karena air yang aku panaskan sudah kering, aku tidak bisa membuat mie. Maka aku menunggu penjual nasi goreng untuk makan malam. Terdengar suara ketukan khas penjual nasi goreng yang membuatku segera keluar rumah untuk membelinya. Mas, tolong nasi goreng jangan terlalu pedas. Tidak ada tanggapan.
Mungkin aku hanya perlu menunggu. 15 menit lebih, nasi goreng itu belum selesai. Jadi aku pergi menuju kamar mandi. Karena mungkin masih lama. Setelah keluar dari kamar mandi, aku mencoba melihat keluar. Apakah nasi goreng yang sudah selesai dibuat atau belum? Dan ternyata penjual tersebut sudah menghilang. Dan di sana terdapat sebungkus nasi goreng. Mungkin aku terlalu lama di kamar mandi. Karena lapar, aku makan saja nasi goreng itu. Pukul 9 malam, ayah dan ibu belum pulang. Jadi aku pergi menuju kamar untuk tidur karena ayah dan ibu sedang kerja lembur. Lalu aku membiarkan TV menyala supaya tidak merasa benar-benar hening dalam ruangan ini. Sampai di kamar, entah mengapa aku merasa sangat mengantuk. Lebih baik aku biarkan tubuhku beristirahat dengan mematikan lampu dan segera tidur. Malam yang dingin, terbangun di tengah malam karena panggilan alam itu sudah biasa terjadi padaku. Entah mengapa badanku mati rasa. Tidak bisa bergerak dengan mudahnya. Karena tubuhku sulit untuk digerakkan, aku mencoba membuka mata sedikit demi sedikit. Hitam. Tidak. Bayangannya hitam. Sangat jelas terlihat di sampingku. Dia sangat besar. Hanya melihatku yang sedang tertidur. Mata yang sengaja tidak aku buka sepenuhnya. Berusaha melihat siapa yang ada di sampingku. Aku ketakutan. Apakah dia orang asing yang masuk ke rumahku? Aku melihat ke arah dinding. Pukul 11.50 menit. Tengah malam. Aku bingung, tidak bisa memikirkan apapun. Apakah aku harus memaksakan tubuh ini untuk bergerak atau tidak? Dia bergerak. Dia bergerak. Makhluk hitam itu bergerak seperti cumi-cumi. Beberapa menit, lalu dia pun berhenti. Melihat ke arahku lalu tersenyum. Hanya hitam dengan mulut yang lebar di sana. Lalu wajahnya mendekat dan semakin dekat ke arah wajahku. Aku benar ketakutan. Sepertinya aku akan mati. Wajahnya sudah cukup dekat dengan wajahku. Jantung yang terus berdetak dengan kencang membuatku mungkin hampir tak perlu menuju kamar mandi. Aku pun menutup mataku karena dia bergerak kembali seperti cumi-cumi, membuatku ketakutan setengah mati. Saat aku membuka mata, aku merasakan kehangatan pagi hari yang sangat aku harapkan karena apa yang terjadi malam tadi. Aku merasa cahaya matahari yang menusuk mata. Aku kira hanya cahaya matahari saja yang membuatku merasa hangat. Ternyata ada yang lain yang membuatku tidak perlu pergi ke kamar mandi. Itu malam yang mengerikan. Di rumah ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi, bahkan ayah dan ibu. Tapi aku sangat yakin bahwa itu nyata. Aku segera melupakan apa yang telah terjadi dan segera bersiap menuju sekolah. Pagi ini benar-benar aneh. Biasanya banyak temanku jam segini. Biasanya untuk menyalin tugas-tugasku. Bahkan sampai bel berbunyi pun teman-temanku dan Aldi tidak masuk sekolah. Apakah mereka tidak masuk karena belum mengerjakan tugas? Dan apa yang tadi membuatku penasaran menjadi jelas. Mereka hilang malam tadi. Guru menjelaskan bahwa teman-temanku hilang dan sedang dilakukan pencarian untuk menemukan mereka. Apa ini karena sosok hitam besar yang aku temui tadi malam? Aku tidak bisa memastikannya. Tapi yang pasti gelang yang aku gantung di tas sudah hilang entah kemana.